waktunya sebentar, Bu. Iya, Bu Linda, monggo. Begini, Bu, saya ada tugas JGP saya angkatan 10 di modul 3 ini tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan seorang pemimpin. Tujuan saya di sini, saya akan mewawancarai Ibu Nurayu sebagai Kepala SDN Kota 1. Di sini saya ingin menggali tentang nilai-nilai kebajikan yang sudah Ibu laksanakan di lembaga ini. Selama ini, bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Sebelumnya dilema etika itu sendiri kan adalah sebuah kasus yang benar dengan benar ya. Kemudian kalau bujukan moral kan adalah benar dengan salah. Yang pertama saya lakukan itu, Bu Linda, adalah mengidentifikasi dulu kasusnya ini. Apakah kasus ini termasuk dari dilema etika ataukah bujukan moral? Setelah saya identifikasi, kemudian ya saya pahami kasusnya. Kasusnya ini tentunya dengan berkomunikasi pada pihak-pihak yang terkait, pihak-pihak yang terlibat. Setelah itu saya pahami, kemudian saya memetakan apakah kasus ini termasuk dilema etika ataukah bujukan moral, seperti itu. Iya, Bu. Selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar, kemudian sama-sama mengandung nilai kebajikan? Untuk kasus yang dilema etika itu saya mempertimbangkannya kedua hal yang sama-sama benar berarti ya. Apakah ini termasuk kepentingan perseorangan ataukah untuk kepentingan banyak orang. Kemudian apakah ini mengandung nilai-nilai kebenaran atau kesetiaan, rasa adil, dan belas kasihan, seperti itu. Jadi saya identifikasi dulu kasusnya, apakah ini dampaknya bagaimana terhadap kasus, saya pelajari dulu, baru saya bisa mengambil keputusannya. Seperti itu. Iya. Kemudian, Bu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Ibu lakukan selama ini? Nah, biasanya saya mempertimbangkan kepentingan ini. Kepentingannya ini untuk siapa dulu? Apakah untuk peserta didik, jika kasusnya itu memang berhubungan dengan peserta didik. Kemudian berpikir berbasis hasil akhirnya, sama berbasis peraturan serta rasa kepedulian. Tahapan ini berikutnya melakukan investigasi, Bu, dengan memeriksa kembali fakta-fakta yang ditemukan di lapangan. Kemudian ini baru kita ambil kesimpulannya untuk mengambil keputusannya. Oke. Ini selanjutnya, hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilematika? Kalau yang dilema etika ini, hal yang menurut saya itu efektif adalah apabila dilakukan dengan menyederhanakan dulu pokok permasalahannya dan baru saya bisa mengambil kebijakan. Jadi disederhanakan dulu etikanya, kasusnya ini seperti apa. Kemudian diambil yang efektif dengan menyederhanakan, baru kita ambil kebijakan yang akan saya terapkan. Selanjutnya, Bu, hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Nah, ini ya, kalau masalah tantangan itu pasti ada ya. Jadi apapun kasusnya, entah itu dilema etika atau bujukan moral, pasti kita menghadapi tantangan di lapangan. Jadi ketika kita menghadapi sebuah tantangan, ya paling tidak saya harus bisa menerima sepenuhnya, memahamkan sebagian atau semua orang, karena kan kita dalam satu lingkup lembaga tidak mungkin punya pikiran yang sama. Jadi ada beberapa pemahaman yang perlu kita seragamkan, kita jadikan satu suara untuk secara ikhlas menerima dan menjalankan keputusan yang sudah kita sepakati bersama. Apakah Ibu memiliki sebuah tatkala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Anda langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, atau bentuk prosedur seperti apa yang bisa Ibu jalankan? Kalau jadwal itu tidak ada yang terjadwal, jadi saya hanya memberikan prioritas saja. Ini prioritasnya harus didahulukan apa tidak. Jadi untuk jadwal
menyelesaikan masalah itu tidak ada, hanya kita tergantung mana prioritas yang harus didahulukan. Jadi masalah ini kayaknya ini harus selesai, kalau ini ini bisa beberapa hari lagi, jadi tidak ada jawaban, hanya kita menyusun saja prioritasnya. Ini adakah seseorang atau faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Kalau faktor yang mempermudah tentunya adalah membangun komunikasi ya pada seluruh warga sekolah, serta pengendalian emosi yang memudahkan dan mendukung dalam pengambilan keputusan. Karena kita tidak mungkin mengambil keputusan serta-merta harus saklek gitu, tidak. Jadi harus ada pemikiran sama komunikasi dengan semua warga sekolah. Ini pertanyaan saya yang terakhir, Bu. Dari semua hal yang telah disampaikan Ibu, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman untuk mengambil sebuah keputusan dilema etika? Kalau tadi ya kita memang membahas dilema etika, jadi kita sebelum mengambil keputusan kan harus mengidentifikasi dulu nih sifatnya. Apakah dilema etika ataukah rujukan moral. Kalau rujukan moral kan sudah jelas ya, ini benar, ini dan salah kayak gitu. Tapi kalau dilema etika kan kita harus mempertimbangkan beberapa faktor, karena ini adalah suatu kasus tapi yang dimana benar versus benar. Jadi ketika kita menghadapi sebuah kasus yang dilema etika, ini adalah suatu kasus tapi yang dimana benar versus benar. Jadi ketika kita menghadapi sebuah kasus yang dilema etika seperti ini, mengamatinya kita harus secara benar, kemudian menentukan paradigmanya, mana yang harus dipilih sehingga keputusan yang diambil ini menjadi prinsip benar dan tidak merugikan siapapun. Kayak gitu. Dari beberapa pertanyaan yang sudah saya sampaikan kepada Ibu, saya sudah dapat menggali apa yang semestinya menjadi keputusan nilai-nilai kebajikan yang dimiliki oleh seorang pemimpin. Terima kasih Ibu Nurayu Sama-sama. sebagai Kepala Sekolah SDN Bantul 1. Atas waktunya saya juga ucapkan terima kasih. Selamat pagi. Begini Bu, saya di sini adalah CGP Angkatan 10 Kabupaten Probolinggo. Kebetulan ada tugas demonstrasi kontekstual. Di sini saya mewawancarai kepala sekolah. Topik yang saya ambil di sini adalah ada di modul 3.1, yaitu pengambilan keputusan nilai-nilai kebijakan seorang pemimpin. Selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Yang pertama kali dilakukan adalah memahami kasus tersebut. Kalau sudah kita pahami kasus itu, maka kita perlu mengkomunikasikan dengan pihak-pihak yang terlibat yang berkasus tersebut. Setelah itu kita petakan. Selama ini di lembaga Ibu, kasus apa yang terjadi? Yang terjadi adalah contohnya anak yang sering tidak. Oh, iya. Saya lanjutkan ya Bu.
selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua, yaitu kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Kita gali dulu yang pertama, kasus yang benar dan benar itu kebenarannya seperti apa. Kemudian yang kedua, Iya. kasus itu menyangkut kepentingan orang banyak atau menyangkut kepentingan pribadi atau perseorangan. Kalau sudah, tentu saja kasus itu harus mengandung nilai kebenaran, nilai kesetiaan, serta belas kasih terhadap sesama manusia, serta dampak dari kasus itu baik untuk saat ini ataupun untuk masa yang akan datang. Oke. Kemudian Bu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini di lembaga ini? Yang pertama, karena menyangkut kepentingan peserta didik, jadi yang harus diutamakan adalah kepentingan peserta didik. Yang kedua, nilai akhir dari kasus itu nanti akan seperti apa. Kemudian peraturan yang kita tetapkan seperti apa. Juga harus berbasis pada rasa peduli kita kepada siswa. Nah, berikutnya memeriksa kembali fakta-fakta dari kasus tersebut. Hal-hal apa saja yang selama ini panjenengan anggap efektif ketika dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang ada di lembaga ini? Keputusan pada dilema etika yang efektif adalah yang pertama, menyederhanakan permasalahan itu. Jadi kita sederhanakan dulu pokok permasalahannya. Kemudian setelah kita sederhanakan, kita bangun kebijaksanaan dalam pengambilan keputusan. Kemudian Bu, hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang terjadi di lembaga ini? Ada beberapa keputusan yang mungkin tidak bisa diterima oleh salah satu pihak. Yang harus dilakukan adalah mengajak berbicara beberapa pihak yang mungkin belum menerima keputusan tersebut untuk menjaga kondisi di sekolah, juga agar semua pihak nantinya bisa melaksanakan keputusan tersebut dengan sukarela. Dengan ikhlas tentunya ya Bu. Oke. Selanjutnya, apakah panjenengan memiliki sebuah tatkala atau jadwal tertentu untuk menyelesaikan sebuah kasus dilema etika yang ada di lembaga ini? Jadi tidak ada jadwal tertentu, bergantung pada kasus tersebut, mana yang perlu didahulukan, kita dahulukan, mana yang bisa nanti ditunda ya kita tunda. Jadi bergantung pada kepentingan dari kasus tersebut. Selanjutnya Bu, adakah seseorang, faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah membantu Ibu dalam pengambilan keputusan khususnya kasus-kasus yang terjadi di lembaga ini? Yang pertama adalah komunikasi yang baik dengan seluruh warga sekolah. Kemudian juga kita harus bisa mengendalikan emosi agar warga yang berkasus itu tidak merasa dikucilkan atau merasa dirangkul. Semua hal yang telah disampaikan tadi, pembelajaran apa Bu yang dapat dipetik dari pengalaman dalam mengambil keputusan dari kasus-kasus yang sudah terjadi di lembaga ini? Yang pertama kali adalah mengidentifikasi kasus tersebut. Jadi setelah kita identifikasi, kita amati apakah kasus itu benar melawan benar, sehingga kita dapat menentukan paradigma yang tepat untuk mengambil keputusan. Jadi memilih paradigma yang tepat ketika kita mengambil keputusan sehingga dapat menjadi prinsip yang benar dan kita menjadikan. Terima kasih Bu untuk wawancara hari ini. Saya akhiri. Terima kasih sekali, Ibu sangat membantu
dalam tugas saya demonstrasi kontekstual ini, dengan adanya wawancara ini saya bisa menggali informasi bahwa panjenengan sebagai pemimpin di lembaga ini di SDN Boto 3, panjenengan sudah bisa melakukan 4 paradigma, 3 prinsip dan 9 langkah pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin. Kalau begitu, sekali lagi terima kasih atas waktunya, Bu.